warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAI Al-Aziz, Prodi PGMI semester 7. Saya Zahra Laila Adil dan kedua rekan saya. Dan saya Nisa Sabah Marwa. Saya Dini Ashari. Di sini kami akan mendiskusikan mata kuliah Ta'lim Mutu Alim dengan pasal 5 tentang menerangkan hakikat dari ilmu, hukum dalam mencari ilmu, dan keutamaan dalam menuntut ilmu. Dengan dosen pengampu Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Selamat menyaksikan. Dimulai. Menerangkan hakikat dari ilmu, hukum dalam mencari ilmu, dan keutamaan dalam menuntut ilmu. Nah, pada paragraf pertama di pasal 5 ini, itu kan disebutkan di artinya tuh, sebagai seorang pelajar dan para pencari ilmu, maka harus untuk serius dan bertekun dalam belajar. Nah, menurut kalian itu sungguh dan bertekun itu tuh perlu banget ya untuk belajar? Kita sebagai seorang pelajar itu apa emang harus sesungguh-sungguh itu? Menurut aku benar sih Kak yang ada di pasal 5, karena di situ juga kan tertulis kan firman Allah Subhanahu wa taala itu, firmannya itu mengatakan barang siapa yang mencari sesuatu dengan tekun maka dia akan menemukannya. Jadi kayak seseorang itu bakal dapetin sesuatu kalau misalkan dia tuh bersungguh-sungguh dan tekun menjalaninya gitu. Menurut kamu gimana, Nis? Ya sih benar apa yang dikatain Zara juga. Belajar tuh memang harus tekun dan bersungguh-sungguh biar mencapai apa yang dia mau gitu kan ya. Seperti yang dikatakan, dalam mencapai kesuksesan belajar, mempelajari ilmu dan fikih itu diperlukan kesungguhan dan ketekunan. Iya sih, emang kalau nggak tekun juga kayaknya repot juga ya kalau kita kayak enyi belajar gitu loh. Tekun tapi tuh tekun banget juga tuh nggak bagus sih sebenarnya. Jadi ada porsinya. Ada porsinya masing-masing. Jadi tekun boleh, cuma senormalnya, sewajarnya gitu. Oke, tadi kan iya ya, kita juga nggak harus tekun banget nggak sih belajar? Pusing nggak sih kalau kita kayak harus terpaku kayak tekun banget gitu? Emang harus ada porsinya masing-masing sih. Jadi kayak tekun emang nggak bagus sih Kak. Jadi yang aku baca di pasal 5 juga, kalau misalkan terlalu tekun itu jadi kita tuh nanti menghalangi aktivitas kita gitu loh Kak. Ngerti nggak sih? Iya benar. Jadi kayak saking tekunnya fokus sama yang itu aja, jadi tuh ngerjain aktivitas yang lain tuh jadi terganggu dan terhambat gitu Kak. Gitu. Iya sih. Iya, biasa kalau kita terlalu tekun juga pasti pekerjaan yang lain akan terganggu gitu loh. Oke, nah di sini juga kan di pasal 5 juga dijelasin kan tentang 3 pihak unsur pokok. Nah, yang pertama itu kayak orang yang belajarnya, terus seorang guru, dan orang wali. Nah, itu tuh menurut kalian emang perlu 3 pokok itu tuh emang harus ada di unsur belajar? Iya sih perlu banget sih. Sosok kayak untuk nemenin kita buat mencapai tujuan itu juga kayak butuh seorang pendamping nih. Bukan seorang guru bisa, seorang wali, seorang ayah juga bisa. Jadi tuh itu tuh peran orang tua menurut aku ya. Kalau misalnya peran orang tua itu, kalau kita mau belajar itu ini banget sih, berpengaruh banget dalam hidup aku. Karena buat mensupport dan menyemangati gitu. Kalau misalnya yang mau aku capai kayak belajar juga, itu tuh harus semangat dari orang tua Kak. Jadi ayo Kak semangat buat dapat nilai segini gitu. Itu kan penting banget gak sih? Kayak punya porsi kebahagiaan tersendiri gitu kalau belajarnya. Iya sih, emang harus ada support ya dari orang tua. Kita juga butuh seorang guru kan, buat kayak buat kayak kita bener nggak apa yang selama ini kita pelajari itu bener atau tidak. Jadi kayak butuh banget support system gitu. Kayak ada dengan tekad dan kesungguhan maka dapat membuka perkara atau masalah yang tertutup. Menurut kalian gimana? Maksud dari membuka perkara atau masalah yang tertutup tuh gimana sih Kak? Aku masih kurang paham deh Kak. Jadi kayak gini loh, kayak kita kan misalnya belajar sesuatu gitu loh. Itu kan suatu masalah kalau kita nggak bisa ngerjain. Kayak misalnya kita belajar taklim ya, adalah kita kayak kesulitan. Ayat ini apa ya artinya? Ayat ini apa ya artinya? Iya kan? Nah, tekad dan kesungguhan di sini tuh maksudnya kayak
Nah, dengan tekad kesungguhan itu tuh kita kayak misalnya kayak gini, kita harus nanya-nanya, oh ya saya harus nanya nih ke yang bisa, atau mungkin cari kamus-kamus. Nah itu kan sebuah usaha dalam tekad itu kan. Nah kalau kita nggak punya tekad kayak bodo amat lah nggak usah dikerjain, atau bodo amat lah saya nggak mau tahu gitu, itu kan bukan menunjukkan sebuah tekad yang tepat gitu loh. Oh, jadi kalau misalnya kita nggak bertanya-tanya atau kita stuck di situ aja, itu menimbulkan masalah yang baru gitu kali Iya. maksudnya kali ya. Benar. Jadi itu kayak diibaratkan malu bertanya sesat di jalan kali Iya. ya. Nah itu kan masalah itu nggak bakalan terbuka Iya dong, sih, pasti benar. bakalan tertutup terus. Ya, Kita nggak mengerti. bakalan bisa cari jalan keluar gitu. Iya. Ini kan di paragraf kedua ada bait kedua. Kenyataannya makhluk Allah yang bersusah payah adalah orang yang bercita-cita tinggi, tapi ia dicoba dengan kehidupan yang sempit. Jadi tuh maksudnya, kayak kita tuh kita kan udah belajar nih sungguh-sungguh, udah punya tekad, punya tekad, punya niat, kita udah belajar yang tinggi, tapi tuh kayak Allah tuh nguji kita di kehidupan yang sempit. Kayak misalnya dana kita nggak ada, atau mungkin ada sesuatu hal mungkin kita bisa, cuman kayak masalah situasi dan kondisinya itu kurang kondusif, kayak susah gitu, kayak sesuatu hal yang gimana ya, kita mau sekolah tapi kayak di jalan tuh tiba-tiba kayak ada hujan, terus tidak memungkinkan lah intinya. Iya, jadi kayak semakin pohon semakin ibarat tinggi, pasti ada angin yang kencang gitu. Jadi kayak misalkan kita hampir aja nih kita pengen pengen capai tujuan kita nih, tapi ada aja gitu, entah kondisi, situasi. Pasti Allah ngasih rintangan yang berat sih, tapi Allah juga kan ngasih ke ujian ke kitanya tuh sesuai kemampuan yang kita punya gitu sih. Iya sih, iya, karena Allah juga kan pernah menyebutkan kan bahwa dia tidak akan menguji makhluknya kalau dia nggak mampu gitu, sesuai kemampuannya kan. Berarti tuh seseorang yang berilmu itu kayak ini ya rintangannya banyak ya. Iya sih. Ya kan selain kita juga kan dituntut gitu loh. Kalau kita punya ilmu, nggak mungkin kalau kita pakai sendiri ilmu itu pasti hilang. Nah, sebagai kayak cobaan kita gimana caranya ilmu itu nggak hilang dan bisa nyampein ke orang lain gitu. Itu kan kayak sebuah bermanfaat gitu loh. Contoh kecilnya aja pas kita UN nggak sih, kita UN aja tuh kita udah belajar banget nih padahal tapi kebiasaannya ada aja yang lupa, entah atau bukunya hilang, kayak nggak inget soalnya nggak ada gitu, tiba-tiba ngeblank nih, padahal kertas ujian tuh udah di depan, udah belajar gitu, udah sampai sholat tahajud, sampai bener-bener giat banget buat belajar gitu kan ya. Kan, ya itulah salah satu kesulitan dalam belajar. Berarti bener ya yang di sini tuh kayak bener-bener yang tetapi kita rasain tuh benar. Ternyata ada ayatnya, ada pasalnya. Ya sih, semenjak belajar pasal 5 juga kayak tahu ternyata tuh emang belajar ada itu ayatnya, harus sungguh-sungguh gitu. Ada pasal dan ayatnya juga gitu. Nggak bisa kayak kita mau pintar tapi nggak ada kerja keras gitu lah. Iya, kayak sama aja gitu. Sama aja kayak mau kenyang tapi kita nggak makan, iya nggak sih? Iya, kita pengen kenyang tapi nggak makan, kan nggak mungkin gitu loh. Sesuatu hal yang mustahil buat dikerjakan. Nah di sini juga di pasal 5 tuh sebenarnya bahas juga kayak kita itu kalau mau belajar, mau pinter gitu, katanya suruh kurangin makan sama kurangin tidur. Bahkan di pasal 5 juga dijelasin katanya kita tuh nggak kurangi tidur, jadi kita harus belajar sebelum subuh. Gimana sih menurut kalian, pernah ngerasain nggak sih kayak gitu? Itu aku relate banget sih sama kehidupan sehari-hari aku, apalagi pas zamannya aku sekolah SMA, SD, SMP itu menurut aku sekarang juga sih, jadi kayak kalau makan terlalu banyak tuh kayak kekenyangan tuh bikin ngantuk, jadi buat belajar mungkin gitu. Yang pasal 5 di sini ngejelasin kayak gitu tuh, kalau misalkan kita terlalu banyak makan itu kan kekenyangan nih, jadi kita kan maunya tidur. Nah mungkin di situ tuh kayak maksudnya tuh
kapan belajarnya, kalau misalkan kita tuh tidur gitu kali ya. Iya benar. Jadi tuh emang nggak boleh makan terlalu banyak, juga nggak bagus ya, ternyata berpengaruh juga sih. Iya sih, berpengaruh dalam kinerja juga Iya, ya. jadi kayak males gak sih? Bawaannya ngantuk. Malu. Gitu. Paling kalau misalkan belajar juga sebentar nih, abis itu tutup buku lagi, udah. ya, kayak langsung lanjut tidur. Terus kalian pernah nggak sih ngerasain belajar, menurut kalian nih porsi belajar enak itu jam berapa? Kalau aku sih dari jam 7 sampai jam 10 batasnya sih, karena jam 10 itu waktu tidur. Iya bener sih, kata Zara juga gitu. Iya, soalnya kalau Jam misalkan 7 malam berarti Jam ya? 7 malam sampai aku startnya jam 9 ya. kali ya, segitu. Kalau aku jam 10, kalau misalnya jam 9. Kalau kamu? Aku sih ya tergantung, kalian jam 10, jam 9 oke. Segantuknya. Tapi Iya. menurutku belajar lebih enak itu emang sebelum subuh. Jadi jam 3 sehabis kita tahajud langsung belajar. belajar gitu. Menurutku itu jauh lebih nyangkut, nyangkut di ya ke kepala, otak gitu iya ya. di otak. Sebelum subuh tuh. Di otak aku tuh jauh lebih nyangkut gitu, kayak aku aja kalau hafalan, misalnya nih ada hafalan di sekolah, aku selalu bangun jam 3 terus langsung sholat tahajud kan. Nah habis itu aku langsung hafalan. Nah di situ tuh ya alhamdulillah pasti nyangkut. Beda halnya kayak aku belajar sebelum tidur, karena gimana ya, di bawah Mungkin tidur, di bawah tidur iya, kali jadi ya. kayak Pas bangun kayak lupa lagi gitu, Nah, harus buka buku iya, lagi, baca makanya lagi. aku selalu mulang di sebelum subuh itu. Soalnya menurut aku kalau misalkan sebelum subuh mungkin kita bangun tidur terus otak kita masih Iya, masih fresh, Nah, iya, belum diisi apa-apa. tapi lebih bagus menurut aku kayak sebelum tidur juga Perlu belajar, belajar, terus subuhnya itu belajar lagi. mengulang. Oh, Jadi iya. kita kayak paginya tuh kan ingat Jadi kan. lebih double gitu ya. Mungkin Gitu. daya ingat lebih Daya kuat. ingatnya lebih kuat. Tapi bagusnya belajar sebelum subuh itu kayak ini sih Kak, kayak memperkuat daya ingat kita gitu Kak. Iya, Iya, iya pada sih mana emang sih? aku Iya sih. ngerasain sendiri aku juga sih. pernah kayak gitu. Daya Kayak ingat merasa, aku tuh daya kayaknya ingatnya kayak lebih strong gitu. Strong gitu pas paginya gitu ya. Bahkan guru aku juga pernah nganjurin kalian kalau emang mau belajar itu bagusnya sebelum subuh atau bangun tidur kalian buka buku gitu loh. Baca-baca aja Ah, apa yang baca-baca. dibaca, nggak apa-apa Itu tuh pasti sedikit. nyangkut. Pasti Nyangkut, pasti kalau walaupun ada- sedikit. ada aja Ada gitu. aja yang nyangkut gitu. Tapi Kak, sarapan juga perlu loh Kak. Iya Kalau sih, misalkan kalau benar, kita nggak benar. sarapan tuh aku Malah ganggu Ganggu nggak sih, banget. kita lapar pas Lapar, di jam jadi pelajaran. kayak otak tuh kan fokus. butuh asupan ya. Asupan Kalau banget. misalkan kita kan berpikir, jadi butuh banget tenaga untuk berpikir gitu supaya apa ya? Supaya jalaninnya aktivitasnya enak lah gitu. Biar lebih fokus Iya, belajar lebih juga fokus sih. belajar. Sarapan juga perlu banget. Iya, iya sih di pasal 5 juga sebenarnya kayak apa sih namanya, kayak kalau kita mau meraih cita-cita yang tinggi gitu loh, kita juga harus berani bangun pagi, bahkan begadang gitu loh. Oh iya Berarti- ditulisin. Iya, Oh begadang. nih begadang di sini juga perlu. ada tuh bangun berjaga tuh pada malam hari. Tapi Iya, menjaganya berjaga. mungkin dari jam Masa- 10 sampai jam 12 kali ya, nggak mungkin dari jam 1 gitu. Yang kayak ngantuk. ya kan banyak waktu-waktu juga kan kayak yang tidur. bilang begadang boleh kalau ada gunanya. Iya benar kayak ada. Kalau ada gunanya nggak apa-apa ya. Iya. Ya, Ada faedahnya gitu kita kan. nggak bisa sih kayak begadang harus terus-terusan begadang ya, kayak balik lagi kayak tadi kita terlalu tekun belajar juga kan nggak bagus. Yang dibahas di pasal 5 ini paragraf 2 apa lagi Kak? Ada kayak pangkat atau peringkat yang tinggi dapat diraih dengan cita-cita yang tinggi pula. Iya kan kita nggak mungkin dong ya. Kita pasti memiliki cita-cita kan, tapi kita pas punya cita-cita itu harus diiringi sama usaha dan berdoa. Karena percuma sih menurut aku kayak punya cita-cita tapi kita nggak usaha. harus nggak berdoa juga sih. Walaupun doa doang tapi nggak usaha, kayaknya Sama kita aja, sama aja deh, kayaknya nggak bakalan Bakalan berhasil, ketemu, nggak akan berhasil. Jadi emang harus ya kan diiringi karena sama harus usaha. ada diiringi doa dan kerja keras. Iya, Iya, yang usaha. penting. Terus niat juga perlu nggak sih? Kayak niat Perlu, karena banget. mengumpulkan niat Niat tuh kan tuh susah berat ya. banget, Jadi berat kayak harus punya Bener. niat di dalam diri kita nih yang harus kita tanemin nih gitu. Iya Jadi benar perlu banget. Iya, sebenarnya kita juga kalau misalnya kita sebagai orang yang mencari ilmu ya, kita tuh sebenarnya punya keutamaan tersendiri loh. Bahkan iya di pasal 5 juga kan kayak dapat kemuliaan pada puncaknya gitu loh, setinggi-tingginya. Bahkan di dalam pasal 5 juga kita tuh kayak ilmu itu tuh bakalan jadi kendaraan kita buat Jembatan kali ya, sebagai jembatan untuk jembatan gitu. makanya di situ bilang ya, jadikanlah unta sebagai kendaraanku
pada malam itu agar kamu mendapatkan ilmu dan meraih cita-citamu. Iya sih, benar sih. Sebagai jembatan. Jadi si unta itu ya sebagai kendaraan, jembatannya itu ya ilmu yang kita punya itu. Benar. Nah, di sini juga ada nih di paragraf 3. Itu kan kayak penulis kitab lainnya setuju dengan makna yang tadi kita bahas kan di atas sebelumnya. Nah, dalam syair di situ tuh dia juga menerangkan, adapun orang-orang yang menginginkan cita-citanya, maka jadikanlah malam sebagai sarananya atau kendaraannya. Iya kan? Berarti kan emang kalau kita mau jadi belajar tuh nggak harus cuman kita kan sekolah gitu kan, itu kan nggak mungkin dong kita sekolah malam-malam kan. Iya kan, jadi sekolah mungkin kan pasti pagi gitu kan. Jadi mungkin waktu yang tepat untuk belajar di malam hari. Maksudnya Dan tuh gini loh, kita kayak kalau kita mau pintar kita harus punya waktu lebih gitu loh. Jadi kayak misalnya orang lain tidur, nah kitanya bangun, kita bangun untuk belajar. Tapi gitu. emang menurut aku emang kondusif sih Kak, kalau misalkan ada orang lain tidur, kitanya belajar tuh kayak sepi nggak sih, tenang. Jadi kan gampang tuh ilmu tuh masuk, pelajaran tuh masuk ke otak tuh lebih mudah menurutku ya. Sih. Nah, di sini juga sebenarnya dibahas nih dan dikatakan, barang siapa yang mampu terjaga malam atau tidak tidur malam, maka sungguh bahagialah dia hatinya di waktu siang. Oh iya Berarti kan emang udah kayak ada syairnya gitu loh, ada pasalnya. Jadi mungkin yang dimaksud senang di siang harinya tuh nggak ada bebannya. Iya, kayak oh iya saya udah belajar nih waktu malam, iya udah dibahas. Jadi setidaknya kayak mau ujian aja gimana sih, kayak malam udah belajar nih, gitu. Kita udah prepare dan kita udah ada persiapan untuk apa ya, kita udah ada bekal lah gitu ibaratnya. Jadi kayak tenang aja gitu. Iya sih, aku ngerasain banget sih. Iya, emang kita tuh harus punya prepare sih. Nggak bisa dong kita kayak dadakan tuh nggak bisa deh kayaknya. Nggak bisa itu. Iya, aku nggak bisa. Nilai itu kita nggak tenang, nilai pasti jelek sih. Iya benar-benar. Kayak seandainya kita tahu nih besok ujian, tapi kita malah kayak milih tidur aja gitu. Besok pagi tuh pasti kita kayak ya ampun, sayang banget, kenapa sih? Nyesel aja kayak nyesel banget. Bisa nggak sih jadinya? Orang-orang pada belajar kok aku malah tidur, gitu nyesel kan. banget. Akhirnya tuh nyesel belakangan. Sama nggak sih kayak kita kalau ngerjain tugas kuliah, kalian pasti begadang kan? Iya, begadang demi apa? Demi tugas kuliah itu selesai kan? Demi nilai bagus. Iya. Berarti kita emang perlu sungguh-sungguh sih. Niat ya kan? Niat itu yang emang harus karena kadang kita aku ya Kak ituin. udah niat nih, tapi ada aja godaannya kayak HP. Ini pengen buka HP. Banyak godaannya. Padahal tadinya niatnya kayak pernah ngerasain gitu. iya dia nanti jam segini lah. Iya, ada ngerjain tugas tugas gitu. nanti bentar lagi Ternyata gitu. iya kegoda. Ya ampun, ternyata godaan kuat juga ya. Iya, kayak Jadi kita tuh emang harus punya sungguh-sungguh sih, kita harus emang belajar, benar-benar tekun. pertama niat, tekad, tekun. Niat, iya, kita harus. Oke, terus kita Di sini kan ada artinya bagian pasal 5 bagian 2 dan 3. Penuntut ilmu hendaknya merebut hari dan mempergunakan di masa mudanya untuk hal baru dan semangat muda seperti yang dikatakan. Nah, di sini tuh menurut kalian merebut hari itu maksudnya gimana ya? Aku belum paham deh. Maksudnya itu kayak merebut hari, mungkin di masa mudanya itu kita nggak apa-apa sibuk bersungguh-sungguh untuk belajar nih, biar di masa tuanya itu tenang gitu. Jadi apa yang kita mau di masa mudanya itu kan kayak udah dapet, jadi di masa tua itu kita tinggal nikmatin gitu, ya, istilahnya jadi gitu. kayak istilahnya tuh kita nyolong start tuh, kayak misalnya besok minggu depan ujian, nah kita tuh dari minggu ini tuh udah nyolong start, mempersiapkan buat belajar gitu loh. Jadi kayak kita kan kayak ngerebut hari, jadi kayak istilah nyolong start gitu, kita duluan gitu. Gimana caranya? Gitu ya. Gimana caranya tuh kita bisa duluan. Iya sih, sama tadi yang kayak dibilang Zahra, kayak kita tuh masa muda tuh kayak nggak apa-apa lah kita kayak capek, letih, lesu, tapi kan waktu tua enak, kita enak tinggal gitu. Jadi kita nggak usah nunggu tua dulu sih. Jadi kalau misalkan nunggu tua dulu kan, aku pernah dengar, tapi kayak emang kayak gini sih. Jadi kayak kalau misalkan udah tua kan kayak daya ingat kita kan semakin lemah kan. Jadi menurut aku ya udah nggak apa-apa perbanyak belajar di masa muda. Kalau misalkan nanti tua juga kita nanti jadi kayak apa ya? Jadi banyak gitu pengetahuan kita, ya nggak sih? Iya, nambah. Jadi nambah dan kita bisa turunkan ke anak cucu kita gitu. Benar-benar.
Iya, jadi nyolong hari. nyolong hari, Mencuri merebut hari, merebut gitu hari, ya. gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih menurut aku, nggak apa-apa banget. Iya, emang harus sih kalau kata Jadi aku iya. mau nikmatin masa tua aku nanti gitu. Iya, Tinggal jadi kayak ya nyolong star sih, gimana caranya biar kita tuh bisa sampai tujuan tuh duluan. iya, Tapi- di antara teman-teman tapi kita nih, kita iya, gitu ya. kita duluan. Jadi emang harus banget. Sekali. Gitu. Ternyata pasal 5 tuh banyak juga ya maknanya. Banyak ya pembahasannya, banyak banget, maknanya, dan maknanya. yang kita nggak tahu jadi Jadi tahu. tahu, gitu. Itu banyak banget sih pengetahuan di pasal 5. Dan aku bener baru pas pasal 5 ini baru tahu Iya, loh. sama aku Ternyata juga. emang ada teorinya. Ada Aku pikir teorinya. emang oh ya udahlah, emang apa adanya gitu. Ternyata semua yang dijalanin tuh ternyata ada firmannya, ayatnya. Keren juga sih. Hmm. Nih, di sini juga kan ya, Nih, penuntut ilmu tidak boleh memaksa diri sendiri dan membebani terlalu berat sampai dia berhenti bekerja. yang tadi kita bahas Iya, loh, benar-benar. kayak Iya, kalau kita tekun tuh- banget tuh nggak bagus Iya kan, kan, jadi jadi kita kayak tuh kayak perlu- beban sendiri, stres sendiri. benar-benar. Karena kan ada, kamu pernah dengar nggak sih kayak ada tuh orang yang pintar banget, saking pintar kan belajar mulu, dia jadi stres. Iya, Pernah kan, pernah iya, dengar? iya. Iya, Banyak. karena tuh dia tuh terlalu membebani diri sendiri gitu. Iya, kadang ada yang pintar cuman dia kayak kurang nih sosialisasinya, jadi dia pintar hanya untuk dirinya dia sendiri. gitu, bukan Sementara iya untuk orang lain tuh dia kayak nggak ada gunanya gitu loh. Ada kayak loh enggak kayak untuk gitu. memberikan ininya apa sih namanya pengetahuannya dia gitu. Iya, jadi kayak nih di sini juga kan ada firmannya kan? Ada firmannya kan, Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah bahwa agama Islam ini adalah kuat, maka masukkanlah ke dalam agama dengan berhati-hati dan janganlah membenci dirimu dalam Beribadah kepada dan Allah. kepada Allah Ta'ala kan, sebab orang yang terputus darinya tidak dapat memusahkan tindakan di bumi." Dan tidak ada kendaraannya dapat Kekal. Yes. Tuh, kan. Jiwamu adalah kendaraanmu, maka berhati-hatilah dengannya. Wow. Wow. Kayak Iya sih, hati-hati ya. Berarti juga buat ini ya, diri buat kita kan jadi sebagai kendaraan gitu loh. ya. Iya, Ya sama kan? kayak yang tadi unta aja menjadi jembatan, ya gimana kita ya nggak sih? benar. Kita tuh Kita emang tuh harus membawa diri, mempersiapkan semuanya. mempersiapkan, membawa diri, karena kan dunia Mampu itu kan gitu. dunia kan luas ya. Kita nggak tahu nih dunia tuh bakal sekeras apa sama kita, makanya itu kita harus belajar bersungguh-sungguh, Iya. cari ilmu yang banyak. Nah, gitu kan. maksud di sini jiwamu ada kendaraanmu juga kayak kita gimana nih cara bawa badan kita? Mampu nggak sih kita tuh badan kita itu berguna buat orang lain, terus berguna buat kita ke depannya, kayak gitu kan. Makanya di sini dikatakan sebagai jiwamu Berhati-hatilah adalah juga. kendaraanmu, Kendaraanmu, makanya maka harus hati-hati. berhati-hatilah. Nah, jangan sampai tuh kita kayak mentang-mentang badan kita kita, gitu, suka-suka kita gitu kayak ayolah mau begini terserah, mau begitu terserah, kayak terjerumus nggak sih Iya. nantinya? Terus ada juga yang kayak saking pintarnya gitu kan kayak sombong Kayak gitu kan, sombong, makanya kita iya. harus menyombongkan diri dia menyombongkan gitu. diri, dia merasa dia mampu melakukan Iya. segalanya, jadi dia tuh sombong, dia tuh Iya sih. merasa Kayak orang lain tuh nggak yang nggak pernah mampu kecil, ya, iya. ya. Jadi tuh makanya berhati-hatilah banget sih. Iya, benar. Seorang pelajar di sini juga nih dibahaskan kayak seorang pelajar harus mempunyai cita-cita yang tinggi dalam belajar karena seseorang akan terbang dengan cita-citanya. Iya, itu benar banget. Benar. Jadi kita Makanya ada ya istilah gantunglah cita-citamu setinggi tuh langit. Iya. Jadi nanti Seperti kita halnya bakalan bumi, hidup ya. dengan cita-cita kita kalau misalnya kita tekun ya. Iya, di sini juga ada kan cita-cita akan tercapai sejauh orang yang bercita-cita. Iya, makanya pernah dengar nggak sih, kamu tuh harus punya cita-cita sejauh mungkin. Maksudnya jauh tuh kayak kan pernah nggak sih kayak orang tua kalian bilang nih, Umi sama Abi tuh pedagang. Nah, Umi sama Abi tuh pengennya anaknya itu jadi dokter. Nah, berarti kan kayak kita tuh orang tua kita kan berpikiran jauh, mention kayak gimana caranya anak kita tuh biar nggak jadi pedagang juga. Oke lah, pedagang bukan sesuatu hal yang rendah, enggak, cuma kita kan gitu. namanya kita harus melangkah lebih maju, lebih lagi, jauh. lebih Nah, dari di orang sini kan tua makanya kita, dikatakan ya. iya kan, sejauh apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kayak Iya benar. Kalian pernah dengar juga nggak sih kayak belajar apa ya, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina Iya, gitu kan? iya, Makanya iya. itu kayak oh gini. jadi Aku belajar tuh ngerasain harus pas- nggak harus di negara Cita-cita. sendiri sih. Cita-cita juga harus kita kembangin sejauh cita-cita mungkin. ilmu tuh harus itu beriringan nggak sih, kayak ilmu tuh apa ya? Kalau misalnya orang punya ilmu pasti juga dia lebih mudah gitu mencapai cita-citanya, iya nggak sih? Iya, Bisa benar-benar. imbang. Jadi iya harus semua emang harus seimbang sih.
Ya bayangin kalau misalnya kita kayak punya ilmu tapi kita masih bingung nih cita-cita kita apa ya, gitu ya? Iya. Terus kayak sekarang kan nggak punya kayak nggak ada cita-cita jalan gitu loh. gitu nggak sih, nggak ada tujuannya Iya, gitu. Terus nggak ada tujuan. juga nih, kita udah punya cita-cita tapi nggak punya basic, dan Iya, kita bener, nggak bener, ada bener. ilmunya dan nggak ada Iya. skill, ya Nggak bakalan sama sampai aja, aja nggak sih. bakalan bisa. Iya benar. Jadi semua tuh beriringan. Di sini juga dikatakan ilmu itu sebagai modal untuk mencapai sesuatu Kan, bener kan? Kayak dengan kesungguhan dan semua. cita-cita. Iya sih, cita-cita yang luhur. Seseorang akan bercita-cita menghafalkan semua kitabnya. Oke, iya sih, yang dalam Al-Quran. Maksudnya kan kalau kita paham Al-Quran, kita pasti bisa kan menjalani hidup. Karena apa sih yang dibahas di Al-Quran itu kan semua nyata gitu loh. Iya. Emang ada dibahas semuanya. Kayak real ya di dalam Iya, kehidupan kita tuh bener. kayak ini loh gitu, dibuktiin. Udah Emang berarti dibuktiin di emang di Al-Quran Al-Quran. tuh udah ada gitu. Semua tuh udah diatur. Makanya kan ada istilah kayak jadikanlah Al-Quran sebagai Sebagai panduan pedoman hidup. hidup. Iya, Bener. pedoman hidup. Oke lah. Ternyata emang pasal Semua tuh 5 nyata bagus ya. bagus ya. Bahas Dan aku nggak pembahasannya. bosan-bosan sih ngebacanya, karena emang di kehidupan sehari-hari itu ada gitu. Iya, Nyatanya bener-bener. ini loh gitu. Dari mulai kayak kita belajar harus begini, harus tekun, terus kita belajar juga harus ternyata begadang juga ada manfaatnya ya. Iya, terus kayak kurangin makan berefek juga loh dalam pembelajaran. Ternyata ada Yang aku berpengaruh baru tahu, ya ternyata. iya, Aku juga ternyata baru tahu dibahas. sih pas Kupikir lima ini. kayak ya udah habis makan emang ngantuk gitu loh, nggak ada Iya. pembahasannya. Ternyata ada bahasannya, ayatnya ada gitu. pasalnya gitu. Yang bagus ya kak pasal 5 ini tuh. Kayak aku tuh yang nggak tahu Jadi apa-apa, tahu gitu, jadi tahu. oh gini gitu. Dan ini aku bakal ini sih. Di sini juga kan ada nih artinya kan diungkapkan pula bahwa Abu Hanifah pernah berkata pada Abu Yusuf, kamu bukanlah orang yang cerdas, tapi kamu bisa keluar dari belenggu itu dengan cara terus belajar. Jauhilah malas, karena malas itu sesuatu yang buruk dan petaka yang besar. Nah, maksudnya Di sini apa kak? maksudnya di sini tuh kayak misalnya nih, kita kan emang bukan orang cerdas kan, Iya. tapi kita tuh bisa buat jadi orang cerdas kalau kita mau menjauhi malas. Bener nggak sih? Iya, Gimana caranya coba kita Mengalami. mau pintar tapi kita males-malesan. Iya, iya. Bener sih, kayak Iya. kita mau nih target misalnya hafalan sekian, tapi kita kayak males buat ngafalinnya, males baca. Nggak mungkin kan. Tapi menurut aku apa ya kak? Jadi kayak di dunia ini tuh nggak ada orang yang bodoh. Cuma Emang sih. malas. Iya, bener gede males. Semua orang tuh pintar, semua orang tuh bisa. Cuma rasa malasnya mungkin menyelimuti dirinya sehingga dia tidak melakukan itu gitu. Jadi Betul, nggak sih betul, kayak betul. malas tuh menghambat semua Iya kan situasi. itu juga dikatakan kan karena malas itu Iya. sesuatu yang buruk. Terus petaka yang besar. Iya juga sih, emang sih. Jadi sebenarnya tuh kita Iya. rasa malasnya Kita tuh itu, pintar, kita tuh cuma pintar, mungkin- cuma malas. Bener ya sih. Karena kan gimana ya? Gimana sih kalau kalian gitu ngelawan rasa malas itu gimana sih? Aku kalau misalnya ngelawan rasa Misalnya tiba-tiba malas, kayak lagi ngerjain tugas nih, tiba-tiba kayak aduh kok malas ya buat buka. Apa sih yang Kalau kamu jadi gimana, motivasi? Malas ya, aku Kalau- kalau malas solusinya tuh gimana kalau? solusinya apa ya, ke bawah pikiran terus sih. Oh Terus iya. jadi kayak Ayolah gitu. ayolah dikerjain nih kayak gitu, biar maksudnya biar selesai gitu, biar nggak kepikiran juga. Kalau aku solusinya kalau misalkan kayak lagi malas nih, aku nggak boleh nunda. Kayak kalau misalkan nunda itu malah makin malah malas. jadi malas. Kayak tugas aja nih. Kalau misalkan ditunda tuh kan harusnya dikumpulin segini, nanti masih ada waktu gitu kan. Iya, benar, Ini benar. nunda-nunda nih. Gitu. Jadi kayak nggak bakal dikerjain. Jadi udah Udah, kayak nggak lawan sebisa mungkin gitu kan. Kayak nggak boleh lah ditunda-tunda gitu. Iya, iya sih benar. Bahkan di sini juga Syekh Abu Ansar Ashafar juga berkata, wahai jiwaku, janganlah kamu kendor atau perlahan-lahan dalam berbuat kebaikan. Iya kan di sini juga keadilan dan taat. Siapapun yang berbuat baik pasti akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan orang yang malas akan mendapatkan bencana dan Benar. kejelekan. Kalau malas tuh Emang bawaan. iya sih, pantes ya orang tua kita kalau kita malas suka ngomel-ngomel nggak sih? Iya. Kamu tuh malas banget sih. Kayak makan aja, iya kayak misalnya kayak nyapu aja nih ya, misalkan kalau nggak bersih gitu kan malas, Iya, gitu kan males kan. katanya nanti dapat jodohnya ini, terus nanti kalau misalkan bangun tidur siang rezekinya dipakai Iya, ayam. benar, Gitu, iya di sih. sini, ih, sumpah Tapi ya. bener sih, Bener, kalau bener. kita males ya nggak bakalan bisa sih tercapai. Sesuatu yang malas-malasan kayaknya nggak akan bisa deh. Bener-bener. Di Kayak sini mau juga nih kerja, ya. mau kuliah,
Aku suka nih kata-katanya, wahai jiwaku, tinggalkanlah bermalas-malasan dan menunda-nunda. Nah, benar-benar. Sebab jika tidak, kamu jatuh kan Aku dalam kehinaan. Oh Aku iya, tidak pernah melihat aku suka nih sesuatu. kata-katanya. Tidak pernah melihat sesuatu yang dapat diraih oleh Mm-mm. orang yang malas Malas kecuali penyesalan. Nah, Nah, iya, jadi kalau benar, misalkan benar. malas di awal Pernah tuh nyesel nggak sih kalian penyesalan tuh karena di akhir. kemalasan? Pernah, Pernah pernah banget. pernah nyesel gara-gara Pernah. ya ampun Kemalasan kenapa aku sih aku sendiri. males. Iya. Iya, aku juga Benar. pernah. Ya ampun harusnya aku nggak semalas itu gitu. Tapi kan Coba semua kalau pasti aku ada solusinya. iya, ya. kalau mungkin aku lebih giat, mungkin giat, aku lebih- bisa lebih cepat tercapai ya. Kadang nyeselnya kayak Belakangan. ya ampun, iya belakangan kayak ngedumel sendiri kayak teman-teman aku tuh udah jauh banget. Iya, aku bener ketinggalan, banget. aku ketinggalan. ketinggalan jauh banget gitu. sama mereka gitu. Karena kita males nggak sih? Jadi emang harus rajin sih. Iya, benar-benar. Apapun itu, walaupun emang susah ya. Mungkin di pembahasan terakhir Banyak kan banyak pesan. perasaan malu, Iya, perasaan malu. dan penyesalan manusia lahir dari sifat malas. Iya, Hindarilah betul. sifat malas dalam membahas sesuatu yang masih belum jelas. Sungguh hal yang kamu ketahui dan kamu ragui itu muncul dari sifat malas. Ada ungkapan bahwa sifat malas muncul dari kurangnya penghayatan terhadap kelebihan dan keutamaan itu. Iya, jadi iya. kita tuh nggak Berarti emang benar harus menjauhi rasa malas itu sih. Iya, kita tuh kayak kita tuh nggak tahu loh, kayak misalnya nih kita belajar taklid ini kan kita awalnya nggak tahu kan, Iya. kayak malas Malas gitu, banget. ya Kayak ampun pengen Arab nyerah, semua iya. gitu. Terus juga harus diharokatin, digundu, pas- di artiin, Iya, pas kita dijemahin. tahu ternyata oh iya. Asik ya kalau iya. misalkan kita pelajarin lebih dalam Ada lagi ternyata keutamaan asik pasti, nih. iya. Kita Tapi paham kalau sama misalkan apa. kita ngelihatnya kayak gini doang, ya ampun ini apa sih? Pasti nggak Gitu tahu. ya. Bahkan aku cari Males itu bener-bener banget. kayak Bener-bener ngeblank banget Aduh, sih iya, kita ngeliat Arab ini itu doang. apa sih gitu kan? Udah gitu kan kita emang nggak ada basic bahasa Arab kan. hindarilah sifat malas. Iya sih, benar-benar. Tuh. Sifat malas itu kayak munculnya gimana sih Kak menurut kamu? Munculnya tuh pas waktu-waktu apa? Ya suka tiba-tiba Suka sih. tiba-tiba ya, Iya, kayak Hmm. aku aja kadang mau ngerjain tugas tapi males buka Kayak laptop bilang nanti aja, Heeh. nanti aja. Heeh, sampai ya kayak bener, gitu. iya sih di sini kan nunda-nunda gitu Iya, loh. nggak boleh makanya tuh guys. Ingat ya guys. Jangan tunda-tunda pekerjaan. Boleh menunda. Baik, cukup sekian diskusi kami mengenai Pasal pasal 5 tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Saya Zahra Lailadil. Dan saya Nisa Soba Marwa. Saya Dina Sari, jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.